945 8 November 2017, ibu ini melaporkan tentang memberikan keterangan palsu dalam akte otentik. Tapi kenapa ditulis pasal 372? Bukannya memberikan keterangan tidak benar dalam akte otentik adalah pasal 266 KUH pidana. Dan ibu ini sedikit prihatin karena kasusnya belum banyak kemajuan. Mohon Bapak Kapolres menanggapi, saya tidak berpihak, hanya himbauan dari masyarakat. Kembali lagi di Hotman Paris Show bersama bintang tamu kita yang sangat spesial malam hari ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Sandiaga Uno atau akrab disapa Bang Sandi. Bang, ceritain dong kisah di balik surprise box ini untuk merayu wanita atau apa nih? Agar tetap tampak rahasia awet muda nih kayaknya Pak Bos. Ini kayaknya lip balm ini bukan buat laki-laki deh. Ini buat perempuan nih. Soalnya rasa strawberry terus ada warnanya kelihatannya ini merah. Tapi Abang bawa ya? Saya bawa lip balm ya? Saya bawa di kantong lip balm karena suka kering. Jadi daripada iritasi, istri saya selalu bawain lip balm. Kalau ini sebetulnya istri saya kurang setuju, tapi saya suka pakai buat perawatan gigi sama gusi. Ini namanya kayu siwak. Beli di mana tuh? Ini carinya di mana tuh Bang? Di Tanah Abang juga banyak. Oh, di Tanah Abang juga banyak. Tapi gini-gini gitu. Saya pasti sering ininya kalau habis makan atau untuk membersihkan. Ini banyak dijualnya di Mekah. Gitu ya. Mungkin ini supaya awet muda kayak foto-foto ini Pak Bos. Aku punya foto-foto masa mudanya Abang Sandi. Foto jadul nih. Waduh. Tadi dulu. Baru ngomong bulu ketiak keluar bulu ketiak. Atletis juga badannya. Ini Abang Sandi bukan kan? Ini dulu nih zaman waktu masih kuliah. Wah, jadi model dulu Abang ya? Ya model nggak kesampean. Pakai bulu ketek. Bulu ketek awet. Wah, ini boleh juga nih pada. Ini kapan nih Bang? Ini waktu main basket di mana? Ini juga buat ada majalah apa gitu. Oke. Malu-maluin dapat dari mana sih foto-foto ini? Wah, ini katanya mirip banget sama Ongki Alexander. Mirip loh ya, mirip ya Pak Bos ya? Iya benar. Mirip banget. Ya. Waduh, kasihan Mas Ongkinya nih. Turun degradasi. Ini mirip banget. Nah, kalau ini mirip sama Kunto Aji, tapi kok beda sama foto yang tadi ya? Berubah-ubah mukanya tergantung kantongnya tebal atau tidak. Ini then and now ya. Kalau ini zaman now. Kalau itu zaman dulu. Jadul. Nah, itu tuh. Aku ada pertanyaan. Saya udah gak sabar nanya nih. Oke, silakan Pak Bos. Kenapa Anda dalam melaksanakan programnya sengaja bikin program yang justru bertentangan dengan program gubernur sebelumnya? Oh, salah. Contoh. Salah, Bang. Enggak dulu, Tanah Abang. Oke. Kemudian Beca. Itu total bertentangan dengan program gubernur sebelumnya. Memang ada niat untuk menunjukkan bahwa kamu sama Anies terbaik dari Ahok atau bagaimana? Jadi gini, yang terjadi adalah terjadinya meledaknya jumlah pedagang kecil yang ada di Tanah Abang yang turun ke jalan karena penataan yang dilakukan sebelumnya itu tidak berkesinambungan. Jadi para pedagang itu turun ke bawah karena pasarnya sepi. Nah, pasarnya sepi itu saya akhirnya tanya sama Satpol PP, sama Disub. Kita tertipin udah berapa lama? Sudah Pak, 2 tahun. Oke, hasilnya bagaimana? Ya, besoknya mereka langsung kembali lagi. Berapa tingkat pengembalian, tingkat rata-rata mereka, persentase mereka akan kembali lagi ke bawah setelah ditertibkan, setelah diambil barang-barangnya. 100% Pak. Wah, diapain pun tetap kembali terus. Tetap gitu. Kembali terus. Kedua, saya tanya, itu yang angkot-angkot ngetem itu apa saja yang sudah dilakukan? Oh, kami melakukan penertiban, cabut pentil dan lain sebagainya. Berapa tingkat kesuksesannya secara persentase? Wah, yang ada malah orang yang menjual pentil cadangan itu yang meningkat karena orang nggak peduli dicabut pentilnya, dia beli pentil cadangan, dia jalan lagi gitu. Jadi tingkat kepatuhan masyarakat, pedagang kecil, supir-supir yang ada di sana itu sangat-sangat rendah. Nah, saya sampaikan kuncinya itu adalah bagaimana membuat ramai pasar lagi, bagaimana bisa memberikan lahan usaha buat mereka. Untuk sementara kita berikan kebijakan yang bisa memastikan lapangan kerja tetap ada di sana. Meneruskan apa yang Pak Jokowi inginkan kan, membangun ekonomi daerah, ekonomi tentunya berbasis kerakyatan, UKM.
Nah, artinya toh juga pembangunan itu kan untuk kepentingan rakyat. betul. Kenapa dipersulit begitu? Nah, tapi ujungnya saya udah bilang, ini sementara. Begitu kita tata, kita bangun, kalian harus balik lagi. Nah, mereka semua sepakat bahwa Bagaimana ini bisa, kan tadi kan Anda mengatakan memang tidak bisa ditata gitu kan? Sehingga bukan, ini bisa ditata selama mereka memiliki kepastian bahwa setelah ditata itu mereka penghasilannya terjaga dan meningkat malah. Karena kita inginnya kan mereka naik kelas. bagaimana bisa meningkat kalau ditarik lagi dari jalanan ke tempat yang Jaminannya tersembunyi apa gitu loh? loh? Jaminannya Jaminannya apa? apa? Harus disambungkan dari keretanya ke tempat-tempat ini. Karena sekarang orang-orang dari kereta itu turun ke bawah. Nah, mereka ngejar orang-orang yang dari kereta ini. Nah, Oh, jadi orang-orang yang turun dari kereta itu langsung turun ke jalan turun gitu ke ya? jalan. Nah, mereka ini pedagang kecil cari langsung ke penumpang-penumpang kereta. Nah, kalau kita bangunin seperti Skybridge Iya. sehingga mereka keluar dari kereta itu bisa nyambung ke gedung-gedung itu yang mereka sekarang nanti akan ditata, itu mudah-mudahan penghasilan mereka Jadi akan ada meningkat. proses, sambil ada proses. Sambil begitu ada ya? proses. Jadi ini sementara. Oke. Sementara. Kalau becak? Kalau gimana? becak simpel aja. Ya. Mereka udah puluhan tahun ada di sana dan kebijakan kita sudah melarang becak. Ada Ya. perdanya. Ya. Tapi selama ini mulai dari Pak Ali Sadikin sampai sekarang belum bisa untuk khusus di wilayah Jakarta Utara itu becak masih dipakai oleh masyarakat, masih beroperasi. Mereka memegang beberapa kontrak dari gubernur-gubernur sebelumnya bahwa mereka akan ditata. Akhirnya kita bilang begini, oke, kita kunci dulu angkanya. Kita beri penataan, kita beri pelatihan untuk mereka. Kita nggak mau mereka akan narik becak terus selamanya, tapi kita akan tata. Nah, dengan begini mereka ada kesempatan untuk naik kelas. Kita nggak mau mengusir mereka tanpa ada solusi. Dengan polisi Tanah Abang dan soal becak ini, kira-kira berapa ratus ribu masyarakat yang diuntungkan? Saya melihat dari Tanah Abang aja paling tidak ada 7.000 sampai 7.500 lapangan kepala. kerja. Lapangan kerja dulu. Lapangan kerja. Masyarakat yang datang ke Tanah Abang selama kita kemarin tata, satu hari itu ada 200.000 yang datang ke Tanah Abang. Total kira-kira berapa masyarakat yang diuntungkan? Kalau saya lihat dari penataan Tanah Abang itu per bulan kita bisa menyentuh sekitar 1,5 juta masyarakat. 1,5 juta masyarakat hanya Betul. Tanah Abang. Kalau becak? 100.000 ya. Kalau becak yang kita mau selamatkan angkanya nggak sampai 300-350. Oke. Lapangan 1,5 kerja. Tapi yang tersentuh itu adalah ibu-ibu, emak-emak yang selama ini Ke pasar menggunakan ke pasar, ke becak. Kira-kira berapa ratus ribu tuh? Nggak nyampe. Kalau nggak nyampe. tadi bilang 1,5 juta. 500.000. Berarti kan 1,5 juta diuntungkan kalau sama keluarganya 4 orang keluarga bisa sampai 2 juta dong. Kan satu kepala 1 keluarga juta kan lah. punya anak, punya istri kan. Maksud saya begini, kalau dari Tanah Abang aja 1,5 juta, kalau dihitung jumlah keluarganya jadi 2 juta, becak 300.000 sama keluarganya, berarti kira-kira 3 juta sudah bakal calon pemilih berikutnya di pemilu berikutnya, begitu? Oh, saya nggak berpikirnya ke arah sana justru Bang Hotman. Apa Kami menata ini untuk keberpihakan kepada masyarakat yang selama ini belum tersentuh kebijakan. Tapi setuju nggak dengan polisi ini ada hampir 3 juta diuntungkan? Diuntungkan, Hitung-hitungan tapi tadi. tidak akan menjamin mereka akan memilih Anies Sandi di pemilu berikutnya. Tidak akan menjamin. Orang Percaya. sudah secara ekonomis dikasih penghidupan, masa nggak memilih? Tidak, menurut saya mereka setiap pemilu dan terbukti kemarin, terbukti sekali di 2017. Mereka akan melihat siapa pemimpin yang lebih memberikan pengharapan. Ya itu 5 dia tahun. tadi, Anda sudah kasih pengharapan. Betul. Bukan hanya pengharapan lagi, kenyataan. Kenyataan Pengharap- direalisasikan ya. Itu harapan kami sebagai politisi. Tapi saya sudah belajar bahwa politisi itu jangan ngarep.com. Udah ngasih terus berharap lu pilih gua ya, ngasih. Nggak gitu kejadiannya. Nanti pada pas saat 2022 akan ada isu yang lain dan mereka akan lihat harapan apa. Tapi seperti memang dengan berani membuat tindakan ekstrim seperti ini, memang ada rencana peningkatan nanti 2019 mau mencalonkan diri jadi pilpres. Oh, nggak ada sama sekali. Belum ada kepikir Belum ya? ada kepikir. Biarkan Kepikir aja nggak. biarkan air mengalir begitu. Saya mandatnya 5 tahun di Jakarta. Iya, tapi kan kalau nanti pas akhir tahun 2018 sudah mulai ada angin segar, ada yang mencalonkan jadi presiden, why not? Benar nggak? Ya ngukur-ngukur juga lah Bang. Kalau Kenapa? kita pengusaha kan, ini pengusaha kita biasanya kelasnya masih kelas menengah terus suruh akuisisi yang perusahaan yang 500 kali lipat lebih besar ya. Kita Kalau ngukur-ngukur begitu, lah. Aku ada tanya lagi yang lebih sensitif. Apa tuh?
Ini sangat sensitif.